Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kami kelompok 1 bisa menyelesaikan makalah dan PowerPoint secara tepat waktu dengan tema asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Yang kedua, izinkan saya untuk memperkenalkan 9 anggota dari kelompok 1. Yang pertama dengan Ibu Alis Dayanti, yang kedua dengan Ibu Aldesi Tirtololobi, yang ketiga dengan Ibu Agnes Taruk Alo, yang keempat dengan Ibu Aisyah Imrotus Solihah, yang kelima dengan Ibu Afrida Usboko, yang keenam dengan Ibu Aprilia Haryaningsih, yang ke-7 dengan Ibu Astuti Paharia, yang ke-8 Ibu Atri Podu Atahiwa, yang terakhir pemateri dengan saya sendiri, Ayun Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Apa sih hak kesehatan reproduksi seksual bagi penyandang disabilitas atau yang disebut dengan hak asasi manusia? Yaitu hak yang dimiliki semua manusia tanpa terkecuali sejak ia dilahirkan, termasuk para penyandang disabilitas terutama reproduksi. Tantangan utamanya apa sih penyandang disabilitas? Yang pertama, stigma dan stereotip. Stigma dari warga atau masyarakat setempat. Penyandang disabilitas sering dianggap aseksual atau tidak mampu beraktivitas secara seksual. Yang kedua dengan diskriminasi berbasis mitos budaya, misalnya dianggap sebagai kutukan atau aib. Yang kedua dengan akses kontrasepsi. Apa sih akses kontrasepsi? Kontrasepsi yang sering dipaksakan, terutama pada disabilitas atau intelektual. Kurangnya edukasi untuk penggunaan alat kontrasepsi. Sterilisasi atau aborsi paksa sering terjadi dengan alasan medis tertentu. Tantangan kesehatan reproduksi untuk remaja dan pelayanan kesehatan. Remaja disabilitas kesulitan mendapatkan pendidikan dan informasi seksualitas, sehingga remaja disabilitas itu rentan terhadap eksploitasi seksual dan fisik karena keterbatasan komunikasi, prasangka negatif dan masalah penceritaan tubuh yang mempengaruhi psikologis mereka. Minimnya pelayanan kesehatan, kurangnya fasilitas ramah disabilitas di rumah sakit, minimnya pelatihan khusus untuk penyandang disabilitas terkait kesehatan reproduksi. Contohnya, kesulitan memandikan bayi ataupun senam hamil. Program pemerintah dengan organisasi masyarakat masih sangat terbatas. Kelompok rentan dan tantangan kesehatan. Yang pertama pada perempuan, pada anak dan remaja, pada disabilitas, pada masyarakat adat dan lansia. Pada perempuan sering menghadapi ketidakadilan, terutama dengan masyarakat patriarki. Hak atas kesehatan perempuan harus mencakup kehamilan, persalinan, pasca persalinan, dan KB. Aborsi tidak aman menjadi risiko serius akibat keterbatasan akses layanan kesehatan. Pada anak dan remaja, hak atas kesehatan diatur dalam Undang-Undang 1945 dan UU Kesehatan 2009. Rentan terhadap penyakit menular, masalah seksual dan mental. Pemerintah wajib menyediakan imunisasi, vitamin, sanitasi, dan konseling. Pada disabilitas ini sering mengalami diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Diperlukan fasilitas dan layanan inklusif untuk mengatasi hambatan. Masyarakat adat, minimnya pengetahuan hak dan akses layanan kesehatan sehingga tantangan besar keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pada lansia, rentan terhadap diskriminasi usia. Perlu dukungan HAM untuk hidup bermartabat dan partisipasi aktif. Jenis anak berkebutuhan khusus atau disebut dengan disabilitas. Yang pertama yaitu gangguan penglihatan atau tunanetra. Gangguan penglihatan mulai dari low vision, masih dapat melihat dengan alat bantu, hingga kebutuhan total hanya mampu merasakan cahaya. Penyebabnya apa? Termasuk masalah struktur atau fungsi mata.
Yang kedua, dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Gangguan ini dapat menghambat proses penerimaan informasi bahasa melalui pendengaran, baik dengan mampu tanpa alat bantu. Penyebabnya apa? Faktor genetik atau cacat tulang telinga, atau disebut dengan cacat tulang telinga, atau lingkungan, penyakit, trauma suara keras. Yang ketiga, retardasi mental tunagrahita atau disebut dengan keterbelakangan mental. Yang keempat, kelainan fisik atau tunadaksa, gangguan fisik pada otot dan tulang dan syaraf, seperti cerebral palsy yang disebabkan oleh cedera otak sejak kelahiran, kekurangan oksigen ke otak sebelumnya, selama dan setelah kelahiran, faktor prematuritas dengan pembuluh darah otak yang belum sempurna. Cara membantu anak dengan kelainan fisik: yang pertama, dengan mandiri. Kenali kondisi anak untuk perawatan yang sesuai. Berikan dukungan kasih sayang dan penghargaan pada anak. Ciptakan aktivitas normal tanpa memanjakan. Sediakan alat bantu dan dukungan secara interaksi sosial. Yang kedua, dengan cara rehabilitasi medis. Bisa pakai fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, terapi musik, psikologi, sosial medik, ortotik prostetik. Apa sih ortotik prostetik? Penyediaan alat bantu seperti kursi roda dan kaki tiruan. Kelainan genetik. Kelainan genetik terjadi akibat perubahan atau kerusakan gen yang diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Gen sebagai bagian dari DNA menentukan sifat dan reaksi tubuh terhadap kondisi tertentu. Penyakit genetik dapat muncul karena tidak berfungsi gen atau adanya kerusakan pada struktur kromosom saat pembuahan. Klasifikasi utama kelainan genetik. Yang pertama, kelainan kromosomal. Jumlah atau struktur kromosom abnormal, baik pada autosom maupun gonosom. Contohnya apa? Autosomal Down syndrome, sindrom Patau, sindrom Edwards. Gonosomal. Gonosomal itu apa? Contohnya sindrom Turner dan kasus kelainan ganda. Yang kedua, kelainan gen tunggal atau disebut single gen. Disebabkan oleh mutasi pada suatu gen. Contohnya penyakit Huntington dan cystic fibrosis. Yang ketiga, kelainan multifaktorial dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Kelainan mitokondria melibatkan kerusakan pada DNA mitokondria yang diwariskan hanya dari ibu. Perbedaan ras, keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia menciptakan ciri khas pada tiap suku bangsa, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Perbedaan ras di Indonesia menjadi salah satu kekayaan yang memperkuat persatuan nasional sesuai semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Faktor yang mempengaruhi perbedaan ras: golongan mayoritas dan minoritas. Golongan mayoritas ini sering menguasai berbagai aspek kehidupan, sementara minoritas cenderung tersisihkan. Strata sosial berdasarkan prasangka ras. Adanya ras yang merasanya lebih unggul dibanding ras lain. Jenis ras utama di Indonesia yaitu Melanosoid atau Negro Melanesia, Papua dan Maluku. Mongoloid Melayu, wilayah tengah dan barat Indonesia. Penduduk keturunan asing, keturunan Cina, Arab, Pakistan, dan India. Upaya mengenal keberagaman pada anak. Ajari berpikir kritis pada keberagaman adalah anugerah. Ajak bersosialisasi tanpa memandang suku, agama, dan ras. Ceritakan sejarah keberagaman. Bangun rasa percaya diri pada anak. Usia remaja adalah masa transisi anak-anak menuju dewasa dengan 3 fase. Fase pertama, remaja awal. Remaja awal ini dimulai dari usia 12 sampai 15 tahun. Yang kedua, remaja tengah dimulai usia 15 sampai 18 tahun. Yang ketiga, remaja akhir dimulai dengan usia 18 sampai 21 tahun.
Ciri-ciri masa remaja. Yang pertama, masa kegoncangan, pemberontakan, dan ketidakstabilan. Sering terjadi menyimpan perilaku akibat perkembangan jiwa yang belum matang. Konsep dirubah-rubah pengaruhi lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Dukungan yang diperlukan, dorongan dan arahan dari orang tua, lingkungan yang kondusif untuk memberikan identitas dan kepercayaan diri. Kesimpulan pada materi ini, penting bagi mahasiswa kebidanan untuk memahami kebutuhan khusus perempuan dan anak sebagai sasaran pelayanan bidan. Hal ini mendukung peran bidan komunitas dalam mengatasi keluhan, mengurangi diskriminasi, dan memberikan asuhan sesuai standar serta kewenangan bidan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.